ini saya sudah tersambung dengan Dr. Randus Haji Sahrul Wirda MM, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wirda. Iya, Sehat? Sehat, alhamdulillah Bapak. Bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, tetap harus beraktivitas Pak di masa PPKM ini? Oh iyalah, kita kan nggak boleh, Iya. cuma tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Baik. Kita akan berbincang Pak sore ini tentang antisipasi kerumunan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dan penyembelihan kurban di Sumatera Utara. Oh ya. iya. Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun ini agak berbeda ya Pak. Kita dalam masa PPKM darurat ini, khususnya di Kota Medan. Nah, bagaimana ini Pak? Yang saya terlebih dulu terima kasih dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Memang sudah tahun kedua bagi kita bahwa kita diserang oleh wabah pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah termasuk Idul Fitri dan Idul Adha dan juga penyembelihan hewan korban itu diatur seketat mungkin agar jangan terjadi nanti penularan COVID di acara-acara yang seperti ini. Yang pertama, untuk pelaksanaan Idul Adha atau Salat Hari Raya, itu di daerah-daerah yang zona merah, zona oranye, itu betul-betul diperketat. Dan kalau zona merah itu kita sholat hari rayanya itu di rumah masing-masing. Jangan tidak sholat. Jadi di rumah kan ada bapak sebagai imam, anak dan istri sebagai makmumnya. Jadi ke masjid kita yang dibatasi, dilarang atau tidak diadakan di masjid kalau zona itu zona merah dan zona oranye. Namun semuanya itu tentu kembali kepada ketentuan dari tim Satgas Covid dan juga pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, takbiran juga seperti itu. Jadi takbiran yang pertama kita tidak boleh melakukan takbiran keliling. Apa dalam bentuk jalan kaki atau dengan kendaraan atau pakai obor segala macam itu nggak boleh. Jadi takbir itu disiarkan dari masjid, musala, dengan kapasitas peserta itu 10% dari kapasitas tempat musala itu dan sampai jam 10. Yang pakai sound system, pakai pengeras suara, dan kalau ingin melanjutkan sesuai dengan protokol kesehatan tadi sampai pagi nggak apa-apa juga, tapi kita siarkan dengan pengeras suara. Kemudian masalah pelaksanaan Id, kalau di daerah yang hijau itu tidak ada persoalan, tapi tetap memakai protokol kesehatan. Kemudian juga namun itu tetap mengacu kepada izin daripada pemerintah setempat. Kemudian masalah pemotongan hewan korban, kita menghindari kerumunan. Maka kita berharap pemotongan hewan korban itu bagi yang di tempatnya ada rumah potong hewan, maka itu kita sarankan agar pemotongan korban itu di rumah potong hewan. Dan bagi yang tidak ada rumah potong hewan di daerah itu, mencari tempat yang nyaman, aman, dan tidak berkerumun. Artinya yang hadir di tempat itu mungkin kalau ingin menyaksikan adalah peserta korban, kemudian panitia. Dan masalah pembagian daging korban, kita menganjurkan kepada panitia, memerintahkan kepada panitia, itu diantar ke rumah masing-masing, kan sudah pakai kupon itu. Jadi diantarnya ke rumah masing-masing, bukan dijemput daging yang sana, untuk menghindari kerumunan massa. Itu kira-kira kebijakan-kebijakan yang harus menjadi pedoman bagi masyarakat dan panitia pelaksanaan Idul Adha tahun 1442 Hijriah ini. Itu Bu, kira-kira. Ya. Kalau takbir Pak selama 3 hari atau hari tasyrik itu masih boleh ya Pak ya? Takbir terus dikumandangkan dari masjid gitu maksud saya. Ya, takbir saya gini. Jadi kebijakan kita jangan menutup rumah ibadah. Rumah ibadah itu tetap dibuka.
umpamanya dibukanya maksudnya gini, setiap waktu masuk sholat 5 waktu tetap dari rumah ibadah itu berkumandang azan. Ya. Tapi berjamaahnya itu di rumah masing-masing. Nah, jadi kan tidak enak bunyinya, rumah ibadah ditutup, ada orang yang mempelintir. Ya, jadi rumah ibadah itu tetap dibuka, azan tetap berkumandang setiap waktu, namun salat berjamaahnya kalau di zona merah itu di rumah masing-masing. Malah saya menganjurkan as-salatu fi buyutikum, umpamanya gitu, salatlah di rumah masing-masing, di rumah kamu masing-masing. Artinya penandakan masuk waktu. Begitu juga takbir 3 hari itu sampai hari tasyrik, jadi 4 hari, hari 10, 11, 12, 13 sampai asar. Setiap masuk waktu itu kan disunahkan takbir. Tidak apa-apa takbir di sana 2 orang di masjid itu nggak apa-apa. Kan boleh itu. Yang tidak boleh itu berjamaah secara memobilisasi jamaah kita. Jadi tidak ada istilahnya rumah ibadah ditutup. Itu kan ada surat edaran dari Mendagri itu. Dari Mendagri itu maksudnya gitu. Jadi tetap setiap masuk waktu azan berkumandang dan silahkan melakukan atau mengumandangkan suara takbir di hari-hari tasyrik. Iya, berarti narasinya yang diperbaiki begitu ya Pak ya? Narasinya diperbaiki. Jadi kan ada pula orang yang ingin memojokkan pemerintah kan. Masa pemerintah ditutup rumah ibadah? Kita bukan menutup, kita ditutup. Jadi itulah jawabannya gitu ya Bu ya. Iya, baik. Jadi tidak ada penutupan rumah ibadah, semua rumah ibadah semua agama tetap buka. Begitu khusus untuk Islam, azan setiap waktu sholat tetap akan dikumandangkan, termasuk juga ketika saat Idul Adha, begitu ya Pak ya. Cuma pelaksanaan sholat berjamaahnya yang ditiadakan di rumah masing-masing, begitu. Iya. Jadi itu kan syiar Islam, syiar agama itu kan jelas juga itu. Cuma kita berjamaah karena COVID ini itu aja. Jadi ini yang perlu kita edukasi masyarakat itu. Iya betul Pak. Itu aja. Jadi jauh-jauh hari ini memang betul harus diinformasikan kepada masyarakat, disosialisasikan supaya tidak kemana-mana lagi informasinya, begitu ya Pak. Iya betul. Iya baik. Yang sebenarnya kita melalui Kemenak Kabupaten Kota, penyuluh agama, KUA itu kan sudah disampaikan juga. Oh iya. Sudah kita sampaikan juga. Jadi tidak ada istilahnya penutupan rumah ibadah tetap muka, cuma berjamaah yang tidak ada. Itu aja. Baik. Ya. Untuk pendengar silakan yang ingin bertanya, ya mumpung kita bersama Bapak Kepala Kanwil ya Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, langsung ini bersama Pak Kakanwilnya ada Pak Sahrul Wirda MM ya, silahkan saya tunggu Anda di telepon 8463133. Kemudian SMS dan WA Pro 1 di 0811616943. Nah, ini ada pendengar kita yang bertanya nih, Pak. Jadi, Pak, bagaimana dengan khutbah Idul Adha, Pak? Apakah ditiadakan juga karena tidak ada sholat berjamaah, Pak? Kalau khutbah Idul Adha itu kalau sholat berjamaah. Kalau tidak ada sholat berjamaah itu tidak mungkin. Di rumah masing-masing ya silakanlah. Kalau suaminya ingin memberikan nasihat kepada anak-anaknya silahkanlah karena kita sholat di sana kan. Memang sunnah memberikan nasihat, tapi yang sholat itu dianjurkan setiap rumah. Jadi yang khutbah itu tentu tidak bisa kita siarkan, dan masing-masing memberikan nasihatlah kepada anaknya, inilah keadaan kita hari ini, perkuat iman kita, manjatkan doa kepada Allah semoga musibah ini berlanjut. Kan udah khutbah namanya. Khutbah itu kan nasihat. Khutbah itu nasihat. Jadi kesempatanlah orang tua bercengkrama dengan keluarganya, memberikan nasihat agama. Ini yang kita harapkan. Tentu khutbah di masjid tidak. Gitu. Baik, jadi begitu ya untuk Bapak atau Ibu yang tadi sudah mengirimkan WA ke 0811-616-943. Yang ingin bertanya langsung lewat telepon juga silakan pendengar, saya sudah buka telepon 846-3133. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Dr. Andus Haji Sahrul Wirda MM, Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara ya. Kita membahas antisipasi kerumunan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dan penyembelihan kurban di Sumatera Utara. Acara ini terselenggara berkat kerjasama RRI Medan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Pak Sahrul, kita break sejenak ya Pak ya, ditahan dulu teleponnya. Boleh. Oke. Juru bicara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Terima kasih pendengar, masih di 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal inspirasi dalam dialog lintas Medan sore bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Di telepon Pro 1 saat ini saya masih tersambung dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Dr. Andus Haji Sahrul Wirda MM. Silakan bergabung bertanya langsung pada beliau terkait topik yang kita bahas sore hari ini, antisipasi kerumunan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dan penyembelihan kurban di Sumatera Utara. Kita lanjut ya Pak Sahrul. Ya, lanjut. Baik. Ya, Pak, selama ini sudah sampai saat ini maksud saya sudah ada laporan Pak dari pemerintahan kabupaten kota atau dari kantor-kantor Kemenak di kabupaten kota yang katanya akan melaksanakan kurban di tempatnya atau mengenai persiapan Idul Adha inilah maksud saya Pak, begitu. Baik, kita sudah melakukan sosialisasi dari Surat Edaran Menteri Agama nomor 18 kepada seluruh kabupaten kota melalui Zoom. Dan kita sudah memberikan pedoman-pedoman itu. Yang pertama di daerah zonanya merah seperti yang kita sampaikan tadi. Yeah. Kemudian di zona hijau dan kuning itu tetap memakai protokol kesehatan. Kemudian kalau akan melakukan penyelenggaraan Idul Adha salatnya di lapangan atau di masjid, itu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga dengan Satgas COVID-19. Dan itu dipastikan bahwa jamaahnya tidak lebih dari 30% dari kapasitas tempat ibadah itu. Kalau umpamanya di lapangan itu biasanya 1.000 orang, ya kalau 30% sekitar 300 orang lah gitu. Nah, dan orang yang datang ke tempat ibadah itu dipastikan dia sehat. Jadi kalau orang itu orang sakit atau demam-demam itu tidak usah datang. Kemudian juga panitia wajib menyediakan sarananya seperti cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer, sarana lain ukur suhu seperti itu dan pakai masker. Pakai masker. Jadi ini dianjurkan kepada panitia untuk menerapkan yang seperti itu. Kemudian juga kita berharap kalau orang yang tua-tua tidak memungkinkan rasanya untuk datang, itu juga dianjurkan untuk sholat di rumah saja. Ya, baik. Jadi inilah yang kita apakan, sudah kita sosialisasikan ke seluruh kabupaten kota. Iya, baik. Jadi sudah masyarakat mungkin sebagian sudah memahami begitu ya Pak ya, sudah tahu. Insya Allah sudah memahami. Baik. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga Pak dari pendengar kita. Lewat WA Pro 1. Pak, tadi Bapak menjelaskan kalau disarankan untuk pelaksanaan kurban ke rumah-rumah potong, katanya begitu. Nah, kalau misalnya di Medan saja itu dilakukan, Pak, apakah tidak berarti mengalihkan kerumunan ke rumah potong, katanya? Oh gitu, bukan. Jadi di rumah potong kita sudah membatasi, walaupun di rumah potong atau di luar rumah potong, kita sudah membatasi bahwa orang yang akan hadir, yang pertama orang yang peserta korban berarti kan 7 orang itu, 7 orang. Yang kedua mungkin satu sapi itu 3 orang petugas, berarti kan 10 orang. Nah, itulah yang bisa menyaksikan, yang lainnya itu tidak ada kita ikutkan untuk bisa menyaksikan itu. Mungkin yang dimaksud Bapak ini Pak, kalau semua masyarakat di Kota Medan kan pasti banyak tuh Pak, kan masjid ini saja dari satu kawasan saja ada berapa masjid begitu kan? Oh iya. Nah, jadi itu kita membuka peluang kalau tidak memungkinkan di rumah potong, boleh dicari tempat yang agak strategis, agak lapang, tidak dengan catatan tidak mendatangkan kerumunan. Bisa saja umpamanya di tempat lapangan masjid atau musala, dengan catatan menerapkan protokol kesehatan seperti tadi. Ya, tidak boleh kerumun. Yang biasanya kerumun kan orang menyaksikan banyak. Kemudian pembagian daging menjemput masing-masing karena dia sudah ada kupon. Jadi panitia hari ini terpaksa bekerja keras, kupon itu dibagi, kemudian alamat rumah itu di mana dan diantar ke sana. Jadi masyarakat menunggu di sana.
Oke. Nah, hal ini juga sudah disampaikan kepada masyarakat lewat tadi masing-masing Kemenak ya Pak ya? Ya, sudah disampaikan oleh masing Kemenak dan juga mungkin melalui siaran RRI ini itu akan lebih terbantu masyarakat untuk mendengarkan ini. Ya, itu kira-kira Bu. Ya, baik. Jadi memang disarankan ke RPH atau rumah potong hewan begitu ya Pak ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena mungkin kan pasti ada antriannya juga ya Pak ya. Mungkin masjid ini jam sekian, mungkin begitu ya Pak ya. Dan pasti butuh waktu lama juga mungkin untuk menyelesaikannya. Nah, karena itu diberi kesempatan untuk melakukannya, tapi diharapkan masyarakat tidak perlulah nonton atau rame-rame ke sana gitu ya Pak ya. Iya. Dan satu lagi, hari korban itu kan 4 hari. Iya, iya. Di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Nah, tidak usahlah di tanggal 10 itu semuanya untuk memotong. Kalau tanggal 10 jadi orang rumah potong hewan itu kan bisa juga dia mengantisipasi itu. Umpamanya hari pertama tanggal 10 sekian ekor. Daerah itu besok sampai tanggal 13 itu. Nah, bisa diatur karena harinya bukan satu hari aja. Iya, jadi tidak mesti di tanggal 10 Zulhijjah itu dilakukan semuanya. Ya. Pokoknya sampai tanggal 13 Zulhijjah kan masih bisa. Betul, iya. Nah, ada koordinasi nggak Pak dengan rumah potong hewan terkait dengan hal ini? Oh, itu disilakan panitia masing-masing. Oh, begitu ya. Ya, panitia masing-masing dan dia mengatur sendiri. Baik. Jadi Kemenak melepaskan langsung ke panitia masing-masing begitu ya Pak ya? Iya, panitia masing-masing ya. Kemenak hanya memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Iya, betul. Kalau terlalu ketat kita kan ada pula yang timbul masalah lagi. Masa korban. Iya. Sampai diatur ke sana sampai betul detail gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Iya, menarik sekali Pak Sarul, kita mendapat informasi penting untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga bagaimana penyembelihan kurban di masa pandemi COVID-19. Ini sudah tahun kedua kita laksanakan seperti ini ya Pak ya. Apalagi untuk khusus Kota Medan dan satu kota lagi Sibolga ya Pak di Sumatera Utara melaksanakan PPKM darurat begitu. Baik. Terakhir Pak, mungkin ada harapan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, silakan Pak Sarul. Himbauan yang pertama tentu selamat kita menunaikan ibadah korban. Jadi bagi orang yang di zona merah dan zona oranye yang tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah ke masjid atau ke lapangan, dipastikan laksanakanlah sholat di rumah masing-masing. Dan kemudian setelah sholat, tolong dari ini dipelajari gimana tata cara sholat Idul Adha itu. Sebenarnya sama saja dengan sholat sunat yang lain, cuma lebihnya kan ada takbir 7 dan 5 di rakaat yang kedua, yang pertama 7. Kemudian masalah khutbahnya, waktu itulah kita diberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Itu kan sudah usia dengan takwa namanya. Jadi jangan ada di rumah masyarakat muslim itu yang tidak melaksanakan sholat. Jadi di rumah masing-masing. Dan bagi yang berkesempatan di zona hijau dan zona kuning, itu tetap 30% memakai protokol kesehatan dan bersinergi atau dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan atau Satgas COVID-19. Dan itu aja. Dan kemudian pembagian hewan korban, panitia harus menyampaikan ke rumah masing-masing dan tidak boleh berkerumun. Tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan, tingkatkan 5M, lalu kita kerjakan pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak memobilisasi kerumunan, kemudian tingkatkan iman, selalu berdoa kepada Allah. Kemarin lewat Menteri Agama sudah adakan doa nasional secara bersama-sama lintas agama yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Yang penting setiap malam, setiap selesai salat kita berdoa di tempat kita masing-masing agar musibah ini berlalu dan negara kita menjadi normal kembali dan menjadi negara baldatun warabun warafur. Ini yang kita harapkan. Kemudian juga rumah-rumah ibadah yang lain sesuaikan dengan protokol kesehatan dan jaga persatuan dan kesatuan intern umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama bersama-sama dengan pemerintah. Itu kira-kira himbauan kami, dan kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mohon maaf kepada seluruh masyarakat dan berikan kritikan saran untuk kami agar kita dapat bekerja dengan baik.
Demikian saja, Ibu. Baik, terima kasih Pak Sarul untuk kebersamaannya di Pro 1 RRI Medan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.